saya Dr. Edwin Tania SPKK. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Haju untuk kesempatan saya berada di sini dan telah membantu kita semua, dokter spesialis kulit maupun dokter estetik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, keterampilan dan dengan produk-produknya. Dan produk yang terbaru ini adalah suatu kolagen stimulator namanya PCL Polycarbonate, dan hari ini saya akan membahas bagaimana cara aplikasinya di upper face dan safety profile-nya. Ini adalah tema-tema yang akan saya bahas hari ini. Sebelum kita beranjak lebih jauh membahas mengenai teknik-teknik, kita harus tahu area mana saja yang kita bisa aplikasikan dengan produk ini. Namun memang area hidung dan area bibir itu yang belum pernah saya kerjakan. Area lain sudah pernah saya kerjakan dari upper face, kemudian smile line, chin, jawline, cheek. Dan hari ini yang saya bahas adalah upper face yang meliputi forehead, lateral dan temple. Setelah saya telah bagaimana suatu upper face yang bagus itu, jadi upper face yang bagus itu biasanya tidak ada lam dan permukaannya itu regular, bukannya irregular, jadi harus rata, minimal hollow, dan dia itu nggak boleh terlalu banyak gambar tulang tengkorak kita. Itu yang saya lakukan. Dan sebelum kita melakukan injectables, kita harus tahu proporsi ideal wajah kita. Secara horizontal, wajah kita itu dibagi tiga, bagian upper face, mid face, dan lower face, dan ukurannya harus serupa, sepertiga. Sedangkan secara vertikal kita dibagi seperlima. Nah, di sini saya mencari bagaimana wajah kita itu disebut menarik. Disebutkan bahwa mata yang bagus, hidung yang bagus, bibir yang bagus, kemudian jawline, under eyes. Namun di sini juga disebutkan mengenai upper face, di mana upper face kita ini mengalami penuaan. Penuaannya itu bisa secara intrinsik dengan jalannya waktu, kemudian juga bisa karena ekstrinsik faktor matahari yang menyebabkan lemak kita berkurang, otot kita atrofi, ligamen kita mulai fragile, skin elastisitas sudah menurun, serta bone resorption. Dan ini tugas kita sebagai dokter di bagian estetik, praktisi estetik untuk mengembalikan rejuvenasi area-area wajah pasien-pasien kita, termasuk pada wajah kita sendiri. Satu hal yang kita harus tahu saat kita mau melakukan rejuvenation di dahi, wajah si pasien itu harus depresi. Jadi nggak boleh pasien kita itu benar-benar besar terus kita tawarin, itu nggak boleh. Dan depresi untuk forehead ini biasanya kita bagi menjadi 5. Ada yang central depression, kemudian ada triangular, itu cuma di samping aja. Ada juga yang horizontal, all around, dan ada incline. Kalau incline itu dahinya sampai mundur. Sebelumnya itu saya ada beberapa masukan dari farmasi ataupun teman-teman sejawat yang mengatakan, wah pasien saya kalau forehead itu nggak ada, sedikit banget, nggak ada yang minta. Bahkan lebih banyak mengerjakan under eyes, hidung aja, chin. Namun yang perlu saya sampaikan, nanti saya akan jelaskan slide-slide beberapa slide foto pasien saya, di mana kita bisa tahu kondisi seperti ini yang bisa kita tawarkan ke pasien. Kadang pasien tuh nggak tahu dia itu butuhnya apa. Nah itu gunanya kita sebagai praktisi, kita harus kasih tahu pasien. Ini salah satu contoh. Kita udah bisa lihat di sini ada hollow. Ini termasuk kandidat yang kita bisa tawarkan. Nah, ini ada hollow juga. Dan kita harus tahu pasien itu misalkan area dahi. Kita melihat yang ini lebih putih dan yang bawahnya lebih coklat. Itu bisa aja karena pigmentasi. Namun kita harus melihat itu dari segala sudut. Kalau kita lihat ada depresi, itu bisa juga artinya dia detok dan perlu kita rejuvenasi. Apa manfaatnya? Jadi kulit kita dan kulit lemak pembuluh darah tulang, dan kalau kita isi
itu dia tiba-tiba bisa menjadi lebih cerah, bukan karena kita isi bercerah, namun itu mengganti lemak kita. Nah, kalau kita lihat contoh yang ketiga, mid face dan lower face itu tidak terlalu bermasalah, namun kita bisa lihat hollow di sini, dan wajah kita tuh harus seimbang. Jadi nggak boleh cuma mid dan lower face aja yang bagus, namun upper face-nya nggak bagus. Oke, selanjutnya, jangan sampai kalau kita dapat pasien seperti ini dan kita masih nggak tahu apa yang kurang apa. Memang dia ada kekurangan di beberapa area, namun kita udah jelas-jelas tahu ini tuh kosong banget. Dan ini salah satu kandidat yang bagus untuk kita isi. Bahkan di area lainnya juga. Nah, ini juga ada yang kosong, ada yang kosong. Nah, ini tipe yang incline, dia itu mundur. Sebenarnya apa sih gunanya kita melakukan rejuvenation di upper face? Apakah kita cuma mengisi yang kosong-kosong aja, ataupun ada tujuan lain? Nah, ini salah satu contoh pasien saya, dia habis kecelakaan, lalu jadi irregular gini tulangnya. Dimana kalau kita perbaiki, mungkin nggak 100% perfect, cuma lebih acceptable. Nah, ini gunanya untuk mengisi area yang irregular. Lalu pasien kedua saya ini pasien yang sering botoknya itu per 3 bulan, 4 bulan sama saya. Biasanya saya kalau menghadapi pasien botok, jadi pasien, dia ada kerutan, ini saya botok. Tapi one day setelah saya mengerti pengetahuan tentang ini, jadi kalau ada pasien botok, kita nggak bisa langsung botok. Kita lihat dulu dia ada depresi atau tidak. Kemudian kalau misalkan ada depresi, itu tugas kita untuk kasih tahu pasien itu ini ada depresi. Jadi one day bisa kita isi ya. Jadi kita bisa botok dulu, tapi kita ada informasi dari sebelumnya, one day kita bisa isi. Atau kalau pasien yang mau diisi dulu, one day bisa botok. Jadi pasien ini before dan after bukan botok. Ini before after saya isi. Jadi kebanyakan kalau one day kita botok, mungkin durationnya bisa lebih panjang dan dosisnya lebih kecil. Nah, ini gambaran yang saya sebut tulang tengkorak, jadi bone skeleton. Dan tugas kita untuk kasih tahu pasien itu untuk kita perbaiki sehingga tampilannya lebih awet muda. Dan tadi Dr. Choi sudah menyebutkan tentang domino effect. Kalau kita treatment upper face, di mana itu akan membantu lower face, dan itu terjadi dengan pasien-pasien saya. Kebanyakan yang saya treat upper face-nya, tadinya itu terlihat lebih lift. Dan pasien saya yang kedua ini, itu kasus pasien yang sama. Jadi waktu saya botok, one day saya udah informing, Pak ini ada depresi loh, one day saya perbaiki ya. Dia udah botok 2 kali, ketiga kalinya dia datang, akhirnya dia approve. Dok saya mau diisi deh gitu. Dan kalau kita lihat ini before, after, bajunya masih sama, bukan after botok, tapi after saya isi. Dan kalau bentuknya kayak gini, kalau kita botok suatu saat nanti, itu akan mungkin lebih long lasting duration-nya. Nah, yang jadi pertanyaan, kebanyakan orang nanya, nah kalau udah ada filler, udah kerjain jago, hasilnya bagus, terus kenapa harus ada produk-produk lain? Filler kalau ada masalah tinggal di HDS. Kalau yang lain, apa gunanya? Dan di sini ada penelitian antara sembilan satu orang yang dilakukan HA filler dengan filler yang kuat, lalu dengan PCL dibandingkan selama 6 bulan, dua-duanya tetap sama-sama bagus. Lalu setelah 12 bulan, ternyata dua-duanya sudah berkurang, namun yang PCL jauh lebih bagus. Dimana yang kita harapkan dari suatu produk ini, durasinya lebih panjang, dan dia itu bisa menstimulasi fibroblast kita untuk produksi kolagen sendiri. Lalu saya akan bahas mengenai anatomi forehead. Jadi kulit kita ini ada kulit, kemudian subcutaneous, ada galea, connective tissue, periosteum. Dan target utama kita untuk forehead adalah supraperiosteum, jadi tepat di atas periosteum. Nah, bagaimana mencapai supraperiosteum nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya.
Dan untuk kita mengisi temporal, biasanya itu kita bagi empat. Dan kita memastikan kita mengisi keempat-empatnya, nggak salah satunya. Dan target kita untuk mengisi temporal adalah antara superficial dan deep temporal fascia, yaitu area yang berwarna kuning. Dan kita harus tahu area-area kita selain anatominya, lalu pembuluh darahnya. Jadi apapun yang kita harus perhatikan, harus lebih hati-hati antara side effect-nya, atau kadang-kadang kalau kita movement ke sana kesenggol dia lebih sakit. Jadi misalkan sebagai contoh kita mengerjakan upper face. Upper face itu usahakan 1 sentian dari eyebrow itu kita lebih submuskular, nggak terlalu dalam. Karena kalau di sini kita terlalu dalam, kesenggol resiko burus atau lebih nyeri. Sedangkan yang lainnya harus supraperiosteal. Itu salah satu contoh. Ini adalah arteri yang kita harus hafal, di mana ada supratrochlear, supraorbital, dan temporal arteri. Temporal ini dibagi dua, ada yang deep temporal arteri dan superficial temporal arteri. Nah, dalam pengerjaan biasanya semua area ini saya kerjakan menggunakan kanula 23G. Untuk kita yang masih pemula, misalkan kita mendapatkan produk nih, laku lab, usahakan kita misalkan kerjakan less is more. Misalkan kita mau kerjakan dahi, rekomendasinya 2-4 mili. Kalau kita mau kerjakan 1 mili pun nggak apa-apa. 1 mili kita udah nyaman, wah kok nggak ada masalah apa-apa, nanti kita bisa naik 2 mili. Sampai kita nyaman dan kita berasa kita udah fasih, kita bisa mengerjakan sesuai dengan selera kita. Dan untuk lateral blow bisa 0,2 sampai 0,3 mili per side, temples 0,5 sampai 1 mili. Nah, ini salah satu tips dari saya bagaimana mengerjakan forehead dengan tepat. Jadi di sini di jurnal disebutkan ada cara pinch. Pinch-nya itu ada yang gentle dan ada yang deep pinch. Bedanya apa? Jadi kalau kita yang gentle pinch, kita itu hanya mengangkat skin dan subcutaneous dan sebagian galea. Namun kalau kita melakukan deep pinch, kita tuh udah memisahkan kulit, subcutaneous, galea dengan osteum. Di mana yang kita harapkan kita harus bisa melakukan yang deep pinch. Di sini dilakukan deep pinch dan dia benar-benar di supraperiosteum. Lalu gimana caranya kita tahu tuh kita benar apa nggak sih layernya? Jadi layer itu susah, misalkan masukin ke mana? Layer 4, layer 3 lah, itu gimana cara masukinnya? Nah, simpelnya kayak gini, kalau kita masukin kanula dan bentukannya seperti ini, jelas banget kanula kita geraknya, artinya kita lagi salah, karena kita terlalu superficial. Lalu yang kedua, bila kita lihat kanula kita sedikit, namun nggak terlalu jelas, kita tuh masih aman karena kita masih berada di submuskular. Lalu bila kanula kita benar-benar minimal kelihatan, berarti kita tuh udah tepat. Kita tuh di tempat yang paling safe, yaitu di supraperiosteum. Di sini dilakukan di tempel seorang pasien diisi dengan PCL, kemudian dilakukan biopsi, dicek histologinya, setahun kemudian dilakukan pemeriksaan biopsinya 1 tahun kemudian ditemukan penebalan kulit 26,7%. Nah di sini kita lihat 1 tahun aja dia masih bermanfaat dengan baik. Nah di sini dilakukan treatment di salah satu jurnal yang di Korea. Mereka dilakukan tindakan dengan menggunakan PCL sebanyak 12 cc yang dibagi 2 sesi. Sesi pertama dilakukan 6,5 mili, dan sesi kedua 5,5 mili. Di mana sesi yang pertama ini dilakukannya lebih deep, yang kedua lebih superficial. Di mana hasilnya cukup menarik sekali ya kalau kita lihat. Ini dalam waktu 12 minggu hasil before dan afternya. Saya menampilkan salah satu pasien saya yang akan saya kerjakan. Saya pilih salah satu. Nah ini yang saya pilih. Ya, di sini kita bisa lihat nih.
saya lebih suka kasus yang lebih susah. Semakin pasien semakin jelek, saya semakin suka. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kira-kira berapa sesi yang kita butuhnya ya? Ini adalah, by the way, ini adalah pasien pertama saya yang menggunakan PCL. Prosedurnya sebelum saya kerjakan aseptik antiseptik, lalu saya harus marking, kemudian saya menentukan titik insertion point-nya, lalu saya melakukan anestesia. Saya menggunakan kanula 23G dengan fanning teknik. Ini teknik yang bisa saya gunakan. Nah ini yang saya bilang, jadi pasien datang ke saya sebenarnya itu bukan untuk treatment PCL. Pasien saya datang ke saya cuma ingin mukanya cerah. Lalu saya sebagai dokter yang suka injectable, saya propose ke pasiennya, Bu, boleh nggak saya minta Bu dahinya sedikit aja gitu. Akhirnya ibunya orang minta pencerah, malah mau dibenerin dahinya. Untungnya ibunya mengiyakan. Akhirnya saya mengerjakan satu siring dulu. Seperti yang saya bilang, pertama kali kita kerjakan less agresif. Habis saya kerjakan satu siring di dahi doang, wah ternyata fine-fine aja ya, ada swelling 2-3 hari udah kelar dok gitu katanya. Oh yaudah. Lalu setelah saya kerjakan, saya pasiennya kontrol lagi. Saya request, Bu boleh nggak minta 2 sesi lagi Bu? Akhirnya saya dapat di forehead, cheeks, nasolabial, marionette, dan chin. Oke, kemudian pasiennya kontrol lagi di 3 minggu. Nah, di sini saya lihat ternyata skin quality nggak cuma yang terisi di dahinya, namun skin quality-nya juga membaik. Cuman seperti biasa kita tuh dokter injectables, biasanya gatel tangannya. Saya ngeliat tuh under eyes-nya tuh agak gemesin gitu. Dan karena saya udah biasa mengerjakan kolagen stimulator, saya propose lagi ke ibunya, Bu boleh minta lagi nggak? Akhirnya saya minta lagi, saya menambah 2 siring lagi. Memang dijelaskan di beberapa jurnal, under eyes jangan dikerjakan, smile jangan dikerjakan, hidung jangan dikerjakan. Cuman karena saya gatel, saya mengerjakan under eyes. Nah itu apa bisa saya kerjakan seperti itu. Jadi total saya ngerjakan 5 sesi. Oke. Tapi di sini kita lihat wajahnya itu konturnya kalau untuk dahi itu tergantung selera kita. Kita boleh menambahin lagi masih boleh. Mungkin pasien ini butuh 3 atau 5 sesi lagi masih bisa. Namun yang saya lihat ternyata saya nggak sengaja memberikan warnanya jadi lebih cerah. Nah ini prosedur saya dalam mengerjakan pasien tadi. Pertama-tama saya melakukan marking terlebih dahulu daerah-daerah yang saya anggap hipotrofi, depresi. Saya marking, lalu saya melakukan anestesi supaya pasiennya kalau dikerjakan dahi lebih nyaman. Jadi usahakan jangan langsung dikerjakan tanpa anestesi blok. Dilution ini sangat penting. Untuk dahi saya bisa langsung tanpa dilution atau dengan dilution 0,2 cc dari lidocaine. Di sini saya mengerjakan area temporal. Patokan saya dalam mengerjakan temporal, saya di atas sigmoidus lengthening ligament sekitar 1 cm, dan kita masukkan ke 4 area tadi saya sebutkan. Mungkin di antara teknik saya ini ada yang supraperiosteal, juga ada yang submuskular. Karena ini memang salah satu pasien saya pertama kali untuk PCL. Namun untuk pasien-pasien selanjutnya saya menggunakan teknik yang supraperiosteal. Bedanya apa? Kalau supraperiosteal ngerjainnya itu enak banget, kayak lantainya nggak ada hambatan. Bedanya di situ. Dan menurut pengalaman saya ngerjain ini, kita harus edukasi ke pasien. Bu, kalau misalkan ada swelling 2-3 hari, nggak usah kaget ya gitu. Itu tuh harus edukasi. Jadi jangan sampai pasiennya udah keburu swelling, kita lupa ngomong dan kita dikomplain.
usahakan gentle movement, dan kita usahakan mengisi semua area yang kita anggap kosong, dan pastikan benar-benar kita usahakan serata mungkin. Kadang karena kita udah usahakan serata mungkin, ada area-area tertentu yang masih depresi. Ini saya harusnya selanjutnya kita akan bahas kemungkinan apa aja yang terjadi yang jelek-jelek, karena ada yang bagus-bagus, ada yang jelek-jelek. Di mana di studi 1111 treatment yang dilakukan di Prancis dan di Taiwan untuk treatment PCL, terbanyak tuh 90% yaitu edema 24-48 jam. Selanjutnya di bawah 4% atau bahkan kebanyakan 0% semua. Nah, managing complication, bruising ini hampir kita mau kerjakan filler, kita kadang-kadang nggak sengaja ngerjain botok juga bisa bruising, nggak hanya PCL. Kita harus bisa anamnesis secara detail blood thinning agent apa yang dikonsumsi, seperti vitamin E, ginkgo biloba, clopidogrel, fish oil, NSAID, warfarin, ya ini kita harus perhatikan, karena bila pasien konsumsi ini resiko bruisingnya akan meningkat. Needle atau kanula. Jadi zaman dulu waktu saya kerjain awal-awal, saya berpikir needle itu pasti resiko bruise dan kanula nggak bruise. One day saya kerjain ke pasien saya dengan kanula di underrise, mungkin movement saya kurang gentle dan bruise. Di saat itu saya sudah mulai usaha ke setiap pasien saya untuk movementnya lebih gentle. Kita bisa menggunakan amika juga sebelum injeksi, namun resiko bruise selalu ada. Mungkin sekitar 2-3 minggu pasti akan subside. Kalau edem itu biasanya reaksi antara host dengan produk, normalnya 24-48 jam dan akan subside 1 minggu. Dan biasanya berhubungan dengan injeksi yang di atas injeksi yang di atas 5 mili biasanya. Kita bisa menggunakan steroid 10 mg 3 hari. Kemudian temporary palpable but non-visible, itu reaksi host terhadap produk. Dan usahakan kalau kita injeksi, kalau kita masih pemula, injeksinya sekali injeksi bolusnya nggak lebih dari 0,2 mili per point, dan bakal pakai kanula nggak lebih dari 0,1 mili per cm. Biasanya akan membaik dalam 4 minggu. Di sini ada pasien yang dikerjakan dengan PCL sebanyak 5 cc di forehead, nose, maxilla, medial cheek fat. Kemudian 10 bulan setelahnya ada seperti swelling. Hal ini dikarenakan bisa juga karena lymphatic compression, superficial atau deep di molar septum. Bila compressionnya itu superficial to molar septum, maka edemnya itu di leaflet junction, dan kompresi itu bila deep to molar septum, predominannya di cheek. Preventionnya kita harus memilih pasien dengan tepat, lalu kita harus injeksinya kita juga harus less is more, jangan banyak-banyak, yang wajar aja, dan injeksinya lebih dalam lebih bagus. Di pasien ini dikempeskan dengan menggunakan solusi seperti ini, 10 mg triamcinolone acetonate 1 ml, triamcinolone 40 mg 0,5 lidocaine, NaCl 2-4 sesi, di mana pasien ini sudah membaik dengan 2 sesi. Nah, ini pasien saya sendiri, 1-2 hari setelah saya kerjakan dia ada swelling, ternyata saya cek, ternyata ada irregularity. Walaupun saya udah usaha semaksimal mungkin untuk perfect, ada irregularity. Lalu yang irregularity-nya saya perbaiki dengan HA filler, dan saya kasih steroid 16 mg 1 hari per tes. Lalu nodul atau granuloma itu biasanya karena kita alokasikan di area hipermobile atau kita bolusnya terlalu banyak, bisa terjadi nggak cuma sama PCL, sama semua produk seperti HA ataupun yang lain. Normalnya akan disappear dalam 1 tahun. Prevensinya jangan mengerjakan di lip, nose, dan periorbital.
Discoloration ini biasanya warnanya kekuningan akibat penyuntikannya terlalu dangkal, bisa karena produk lain juga, penyebabnya belum pasti, bisa juga karena peningkatan internalisasi LDL dengan makrofag. Usahakan penyuntikan harus jalan. Nah ini sama dengan Dr. Choi, mungkin saya nggak bahas lagi. Oke, sebagai kesimpulan, PCL ini merupakan suatu produk yang bagus karena dia bisa volumizing, reshaping, rejuvenation effect, dan bisa menebalkan kulit. Dan dia memiliki durasi yang cukup panjang, salah satu kolagen stimulator terpanjang, dan dia bisa menstimulasi fibroblast kita untuk produksi kolagen sendiri. Tekniknya sama dengan HA, dan kita harus mengerti mengenai anatomi yang akan kita kerjakan, bagaimana tekniknya, kita harus tahu produk apa yang kita kerjakan dan bagaimana sifatnya. Kita harus tahu target layer mana yang kita tuju. Lalu kita juga harus tahu cara dilusi tekniknya. Dan memang benar kita memang harus cukup fasih dengan filler, baru kita bisa menjalankan si kolagen stimulator ini. Dan semuanya harus bertahap. Untuk terakhirnya ya memang dengan kita belajar, kita harus mengerjakan, karena kalau kita nggak mengerjakan, kita nggak akan belajar. Dan semakin kita kerjakan, kita akan semakin bisa. Terima kasih.